السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah tabaraka wa taala atas taufiknya. Tidak lupa kita bersalawat untuk baginda nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam, juga untuk segenap keluarga dan para sahabat beliau dan seluruh umat beliau. Jemaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwasanya idza jalasa yajlisu ilaihi ashabuhu. Nabi SAW kalau beliau duduk di masjid, maka para sahabat beliau duduk di hadapan beliau, di sekeliling beliau. Jadi Rasulullah SAW juga sering memberikan pengajian kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ada seorang laki-laki di antara jamaah tersebut, dia selalu membawa anaknya. Jadi ada anak kecil yang dibawa oleh salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut hadir di pengajian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana ya'tihi min khalfihi fayuq'iduhu baina yadayhi. Anak kecil ini sangat disayang sekali sama bapaknya. Diajak untuk ikut pengajian. Kadangkala anak kecil ini datang dari arah belakang menghampiri bapaknya. Bapaknya ketika itu sedang duduk di pengajiannya Rasulullah SAW. Maka anak kecil ini diletakkan di hadapan di hadapan bapaknya, didudukkan di depan seperti itu, dijaga. Ya, nah ini pelajaran buat kita semua jemaah sekalian. Kalau kita menghadiri majelis pengajian membawa anak-anak, maka hendaknya anak-anak kita itu kita jaga, kita taruh dia di depan kita. Bagus sekali. Ini amal yang sangat istimewa. Manfaatnya nanti sangat besar sekali ketika anak itu sudah besar, sudah dewasa. Dia insya Allah akan jadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi tidak dibiarkan bermain-main, tidak dilepas anaknya. Dijaga, ditaruh di hadapan
bapaknya. Suatu ketika anak ini qadarullah mungkin mengalami sakit, akhirnya meninggal dia. Anak yang dibawa oleh bapaknya untuk hadir di pengajiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famtana'a min an yahdura al-halqata. Maka semenjak saat itu bapaknya tidak lagi hadir di majelis pengajian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li dzikri ibnihi fahazina alaihi. Karena dia khawatir kalau dia hadir dia akan ingat kepada anaknya yang sudah meninggal, maka kembali dia bersedih. Akhirnya dia libur dulu hadir ke pengajian. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heran kenapa dia tidak ada di majelis. Maka ditanyakanlah, aina fulan? Di mana si fulan yang sering dah hadir dan dia bawa anaknya? Maka para sahabat mengatakan, ya Nabi Allah, bunayyuhu alladhi ra'aitahu halak. Wahai Rasulullah, anaknya meninggal, makanya dia tidak hadir lagi. Maka langsung dicari oleh Rasulullah SAW. Didatangi oleh Rasulullah SAW, didoakan. Rasulullah bertakziah. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kabar gembira. Ya fulan, ayyuma ahabbu ilaika. Wahai fulan, mana yang kamu lebih suka? Kamu pilih yang mana? An tumatta'a bihi umrak. Anakmu hidup, bahkan sepanjang kamu hidup, anakmu bersama dengan kamu. Kamu bermain-main dengan dia, bersenang-senang dengan dia. Atau la ta'ti ghadan ila babin min abwabil jannah illa wajadtahu qad sabaqaka ilaihi. Atau kamu bersabar, nanti di hari kiamat kamu nanti akan diajak menuju pintu surga. Ternyata kamu sudah mendapati anakmu lebih dulu di pintu surga tersebut. Fayaftahuhu lak. Ternyata anakmu ini yang lebih dulu meninggal ini, dia yang nanti akan membukakan pintu surga untukmu. Nah, pilih yang mana, kata Rasulullah SAW. Yang pertama atau yang kedua? Kalau yang kedua ini, maka engkau harus bersabar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kebaikan. Dan jangan libur pengajian, hadir lagi di pengajian. Maka dia memilih yang kedua. Ya Nabi Allah, an yasbiqani ila babin min abwabil jannah fayaftahuha li la huwa ahabbu ilayya. Faqala fadhaka lak. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu saja saya memilih yang kedua. Tidak apa-apa dia meninggal lebih dulu, saya bersabar. Yang penting nanti dia lebih dulu menuju pintu surga, kemudian dia yang membukakan pintu surga buat saya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadzaka lak. Nah, kalau seperti itu terkabul apa yang kamu harapkan. Nanti kamu akan masuk surga dan anakmu yang akan membukakan pintu surga. Namun ada syaratnya jamaah sekalian. Syaratnya adalah bersabar ketika ditimpa musibah.
ridha kepada Allah Subhanahu wa taala atas takdirnya yang telah mentakdirkan anaknya lebih dulu meninggal daripada dia. Kemudian kembali istiqamah di atas ketaatan, kembali menuntut ilmu, kembali datang ke majelis ilmu. Jadi dari hadis ini kita belajar tidak boleh kita berlarut-larut dalam kesedihan. Musibah di masa lalu jangan kita ingat-ingat. Sudah cukup kita bersabar. Kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Semua kita akan meninggal. Semua kita akan berpisah dengan dunia ini. Ya. Imma dunia ini yang lebih dulu pergi dari kita, atau kita lebih dulu meninggalkan dunia. Semua akan berpisah dengan dunia. Maka yang mendapatkan musibah kehilangan apa saja? Kehilangan harta, kehilangan jabatan, kehilangan ini dan itu, termasuk kehilangan orang yang dia cintai. Harapkanlah pahala dari Allah Subhanahu wa taala melalui kesabaran atas takdir Allah Subhanahu wa taala, dan perbanyaklah istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu sudah kita tutup masa lalu itu, jangan diingat-ingat lagi. Jangan lagi bersedih dengan apa yang hilang dari kita. Itu sudah takdir Allah. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkannya. Apa yang ditakdirkan Allah pasti akan terjadi. Dan apa yang terjadi yang ditakdirkan oleh Allah pasti itu yang terbaik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, tidak suka kepada sesuatu, padahal itu yang baik bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya boleh jadi kalian mencintai sesuatu, mengharapkan sesuatu, ingin sesuatu, padahal itu buruk buat kalian, tidak baik buat kalian, akan membuat kalian celaka dalam pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu sementara kalian tidak tahu. Maka jamaah sekalian, cerita tadi juga pelajaran bagi kita supaya kita terus datang ke majelis ilmu, majelis pengajian seperti ini. Karena sahabat tadi, karena dia rajin bawa anaknya ke majelis pengajian, dia mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah SAW. Itu termasuk sahabat yang dijamin surga, dia dan anaknya. Maka yang sangat berbahagia sekali, sangat gembira sekali ketika bapak-bapak, ibu-ibu membawa anak-anak datang ikut pengajian. Itu bagus sekali. Insya Allah anak-anak ini nanti akan jadi penyejuk mata yang akan menuntun tangan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang akan mendoakan kita. Amal soleh mereka pahalanya akan mengalir kepada kita kalau kita lebih dulu meninggal. Tapi tiang ingatkan, ketika membawa anak-anak wajib juga kita memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu. Anak-anak jangan dibiarkan main-main, ya. Kalau belum bisa diminta untuk diam, berarti belum waktunya untuk dibawa. Ya, kalau dia belum bisa diam. Kalau dia bisa dijaga oleh orang tuanya, tidak membuat keributan, tidak mengganggu jamaah yang lain, boleh dibawa ke masjid. Dan insya Allah orang tua akan mendapatkan pahala dari anaknya yang dibawa ke masjid. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kembali kita menyambung pengajian kita, membahas tentang a'malul qulub, amalan-amalan qalbu, amalan-amalan hati. Dan amalan qalbu yang akan kita bahas pada malam hari ini dengan mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah al-khusyu'. Khusyuk ini termasuk amalan hati yang mulia sekali.
Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi bersabda kepadaku, Iqra' alayya, wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakan saya Al-Quran, coba saya ingin dengar bacaan Al-Quran darimu. Qultu, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, Aqra'u alayka wa ilayka unzil ya Rasulullah. Aqra'u alayka wa alayka unzil, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah pantas saya yang bacakan Al-Quran kepadamu, padahal Al-Quran itu turun kepadamu wahai Rasul? Tidak enak saya yang membacakan di hadapanmu. Engkau lebih bagus bacaannya, engkau lebih khusyuk dalam membaca Al-Quran, engkau lebih faham maknanya. Masa tiang yang bacakan Al-Quran wahai Rasul? Ini katanya siapa? Abdullah bin Mas'ud, ya, salah seorang murid terdekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Tidak apa-apa, baca saja. Saya senang mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Nah, ini juga jamaah yang salah satu manfaat faedah kita menyekolahkan anak kita di pondok pesantren, yang di situ diajarkan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Supaya kenapa? Supaya nanti ketika anak-anak kita pulang, jangan lupa minta dia baca Al-Quran. Tolong bacakan Al-Quran buat saya. Ini sunnah Rasul. Rasul saja, padahal Al-Quran itu diturunkan kepada beliau, padahal tidak ada yang lebih hebat, lebih bagus, lebih benar bacaannya daripada Rasulullah SAW. Namun tetap beliau senang jika Al-Quran itu beliau dengar dibaca oleh orang lain. Kan bahagia kita, orang tua yang Masya Allah anaknya pulang dari pondok, kemudian orang tuanya coba bacakan, nah apa yang kamu sudah hafal, kemudian anaknya membacakan Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Maka karena diperintah oleh Rasulullah SAW, Ibnu Mas'ud akhirnya membacakan Al-Quran. Dia bacakan beberapa ayat dalam surat An-Nisa yang dia hafal. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Sampai ketika Ibnu Mas'ud membaca ayat yang ke-41. Jadi dia baca surat An-Nisa sampai ayat yang ke-41. Bagaimana nanti ketika kami mendatangkan dari setiap umat itu saksi, dan kami mendatangkan engkau wahai Muhammad SAW. Ini nanti di hari kiamat. Kami mendatangkan engkau bagi segenap umat untuk menjadi saksi. Para ulama mengatakan nanti Rasulullah SAW ketika di hari kiamat, hari akhirat, beliau akan ditanya oleh Allah, wahai Muhammad SAW, apakah benar Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua Nabi dan Rasul, apakah benar mereka telah menyampaikan risalah Allah? Apakah benar mereka telah menyampaikan apa yang Allah turunkan berupa wahyu, perintah dan larangan syariat? Maka Rasulullah yang bersaksi. Ini termasuk kemuliaan bagi Rasulullah SAW, karena saksi beliau ditunggu-tunggu nanti oleh para nabi dan rasul yang lain. Maka nanti Rasulullah SAW akan bersaksi, benar ya Allah, Nabi Isa sudah menyampaikan apa yang engkau perintahkan. Walaupun umatnya Nabi Isa sekarang justru tidak menyembah Allah, tapi menyembah Nabi Isa alaihissalam.
Nabi Isa disembah oleh umatnya sendiri, bukan salahnya Nabi Isa. Nanti Rasulullah yang akan bersaksi, ya Allah, Nabi Isa tidak salah, bukan salah beliau, dia disembah oleh umatnya. Dia sudah larang umatnya untuk menyembah kepada beliau atau menyembah kepada selain Allah. Dia sudah menyuruh umatnya untuk hanya beribadah kepada Engkau ya Allah. Tapi memang dasar sebagian umatnya beribadah tanpa ilmu, didatangi oleh syaitan, dibisiki oleh syaitan untuk beribadah kepada selain Allah, mereka mengikuti kata syaitan. Jadi persaksian Rasulullah nanti ditunggu-tunggu oleh para nabi dan rasul yang lain. Maka setelah membaca ayat yang ke-41 ini, Rasulullah SAW mengatakan, hasbuk, hasbuk, cukup, cukup wahai Ibnu Mas'ud. Fa'idha ainahu tadrifan. Maka saya lihat tiba-tiba kedua matanya Rasulullah SAW meneteskan air mata. Beliau menangis. Beliau tidak tahan, ya, menangis. Bahkan beliau meminta kepada Ibnu Mas'ud untuk berhenti, ya, berhenti. Kenapa Rasulullah SAW bisa menangis ketika mendengarkan bacaan Al-Quran? Karena beliau memiliki hati yang khusyuk. Ini kata para ulama. Nah, ini yang akan kita bahas jamaah. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu kalau secara bahasa maknanya adalah at-tawadhu'. At-tawadhu'. Tawadhu' sering kita dengar nggih? Tawadhu' artinya adalah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perasaan rendah hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hadapan manusia bukan merendahkan diri tapi rendah hati, tidak sombong. Tidak boleh kita merendahkan diri kepada makhluk. Kita hanya boleh merendahkan diri kepada Al-Khaliq, Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kepada sesama manusia maka kita rendah hati, tidak sombong, tidak menganggap diri lebih hebat, lebih bertakwa, ya, lebih suci dari dosa. Itu secara bahasa al-khusyu' yakni at-tawadhu'. Adapun secara istilah, maka para ulama mengatakan khusyuk itu adalah ma'nan yalta'imu minat ta'zimi wal mahabbati wal dhulli wal inkisari. Yang namanya khusyuk itu adalah amalan di hati, gabungan antara rasa penghormatan, pengagungan, digabung dengan rasa cinta kepada Allah, digabung juga dengan rasa az-zul, rasa rendah hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusyuk itu gabungan antara perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, perasaan mengagungkan Allah, perasaan takut kepada Allah, sekaligus perasaan rendah hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang punya perasaan ini di dalam hatinya, dia akan khusyuk, pasti dia akan khusyuk. Ya, siapa yang punya semua perasaan ini berkumpul di dalam hatinya, tidak berani dia goyang-goyang ketika sholat. Nah, itulah khusyuk. Sehingga khusyuk itu kata para ulama, kalau sudah ada di dalam hati, maka dia akan kelihatan di anggota badan kita. Ketika sholat, tidak berani dia garuk-garuk kepala, tidak ada sebab, tanpa ada hajah, tidak berani dia noleh kiri, noleh kanan ketika sholat. Melirik saja tidak berani dia, tanpa ada alasan yang syar'i, tanpa ada uzur, tidak berani. Tidak berani dia sengaja untuk banyak bergerak ketika sholat.
Karena dia merasa Allah di hadapannya. Allah yang dia agungkan, yang dia takuti, sekaligus yang dia cintai, dan dia merasa dirinya hina rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berani dia bergerak macam-macam. Ibarat kita kalau kita berhadapan dengan presiden, raja misalkan. Tidak berani kita ketawa-ketawa, tidak berani kita main-main. Disuruh siap-siap ya. Lihat itu ya, tentara-tentara itu kalau dia apel upacara di hadapan komandannya, padahal dia mau pingsan, tidak berani dia duduk. Justru dia pingsan berdiri, kemudian baru dia jatuh. Seperti itu mereka di hadapan komandannya. Tapi kita kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita sholat, sudah, mata kita sudah kesana kemari. Tangan kita padahal tidak gatal, kita garuk-garuk kepala ini ya. Padahal tidak gatal. Ini berarti hatinya tidak khusyuk. Kenapa kita harus khusyuk, jamaah sekalian yang di belakang Allah Subhanahu wa taala? Wajib kita mengupayakan khusyuk niki. Kenapa? Karena sebagian ulama mengatakan khusyuk ini termasuk wajibun min wajibatis salat. Termasuk wajib salat. Sesuatu yang wajib kita usahakan, upayakan ada di dalam salat kita. Sebagian ulama mengatakan demikian. Di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi, termasuk Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ini di antara ulama yang mengatakan khusyuk itu wajib hukumnya di dalam salat. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Salat yang benar-benar salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Maka hanya orang yang khusyuk yang bisa menjalankan salat itu dengan sebenar-benarnya. Ini makna ayat niki. Berdasarkan ayat nikilah para ulama mengatakan berarti khusyuk itu wajib ketika kita salat. Kemudian dengan khusyuk kita bisa meraih surga Firdaus. Surga Firdaus ini bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik santri, surga yang paling tinggi. A'lal jannati wa awsatuha. Jadi surga itu bertingkat-tingkat. Disebutkan sebagian ulama mengatakan tingkatan surga itu sebanyak atau sejumlah ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ayat-ayat di dalam Al-Quran itu kurang lebih 6.600 sekian. Nah, surga itu juga jumlah tingkatannya 6.600 sekian. Masing-masing tingkatan itu jarak antara bumi dengan bintang yang kita lihat itu. Ya. Adapun surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Tidak ada lagi surga di atas surga Firdaus. Wa awsatuha, dan surga yang paling tengah. Surga yang paling mewah, paling nikmat. Itu surganya, tempat menetapnya nanti Rasulullah SAW. Nah, orang yang khusyuk, mereka lah nanti yang akan bisa mencapai surga Firdaus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang ketika mereka salat, mereka senantiasa khusyuk ketika salat.
walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka adalah orang-orang yang berpaling dari perbuatan-perbuatan dosa, termasuk juga perbuatan sia-sia. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan kewajiban zakat mereka. Ulaika humul warithun. Mereka lah orang-orang yang akan mewarisi surga. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka lah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus, surga yang paling tinggi itu. Dan mereka kekal selama-lamanya tinggal di surga Firdaus yang paling tinggi. Namun syaratnya di sini dikatakan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang selalu khusyuk ketika salat. Jadi wajib kita untuk mengupayakan khusyuk niki di dalam salat kita jamaah. Makanya Nabi mengancam orang-orang yang suka ngangkat kepalanya ketika sholat. Pernah lihat orang yang lihat ke atas sholat? Pernah ada? Banyak ya. Dia lihat ke atas ini ketika sholat. Padahal yang kita diperintahkan ketika sholat berdiri, kita melihat apa? Melihat tempat sujud kita. Ini sunnah Rasulullah SAW. Ya. Supaya kenapa kita diperintahkan untuk melihat tempat sujud? Supaya mata kita itu tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ke atas. Supaya kita bisa lebih khusyuk. Itu hikmahnya. Nabi SAW pernah bersabda, "Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salatihim." Kenapa sebagian orang mengangkat pandangan mereka ke langit ketika sholat? Kenapa mereka melihat ke atas ketika sholat? Marah Nabi SAW. La yantahunna an dzalika. Wajib mereka berhenti melakukan itu. Jangan lagi mereka melihat ke atas. Tidak boleh ketika sholat melihat ke atas. Aw la tukhtafanna absaruhum. Atau nanti matanya akan disambar, dijadikan buta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau terus-terusan dia melihat ke atas ketika sholat, nanti dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, disambar penglihatannya, dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita mengetahui hadis ini, tidak boleh kita bermudah-mudahan dalam masalah ini. Jangan melihat ke atas. Apa hikmahnya? Kenapa kita dilarang oleh Rasulullah? Bahkan Rasulullah melarang keras para sahabat ketika sholat melihat ke atas. Karena itu tanda hatinya tidak khusyuk dan tidak hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hormat. Ya, lihat ke atas begini. Coba berani seperti itu di hadapan presiden, di hadapan komandan upacara misalnya, dihukum dia. Apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Raja alam semesta yang menciptakan kita, menciptakan semua makhluk yang ada di alam semesta. Karena Allah Subhanahu wa taala berada di atas, maka kita dituntut ketika sholat, yang harus kita lakukan adalah merendahkan diri, menundukkan diri. Dan tanda kita merendahkan diri ketika sholat adalah dengan menundukkan pandangan kita ke bawah, bukan justru melihat ke atas. Ya, Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas arasy-Nya. Arasy itu di atasnya surga Firdaus itu. Nah, Allah berada di atas sana dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Maka ketika kita melihat ke atas ketika sholat, seakan-akan kita, apa istilahnya kalau bahasa Sasaknya, noak. Ya, seakan-akan kita kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala pencipta kita. Maka disuruh kita ketika sholat melihat ke tempat sujud.
Dan itu salah satu cara atau upaya kita untuk menghadirkan kekhusyuan di dalam hati adalah dengan melihat tempat sujud. Jangan lirik kanan, jangan lirik kiri. Nah, ada hadis juga yang menyebutkan bahwasanya inna awwala ma yurfa'u minan nasi al-khusyu'. Amalan yang pertama kali akan diangkat dari manusia, akan hilang dari dada manusia adalah khusyuk. Dulu Rasulullah dan para sahabat, mereka orang-orang yang paling khusyuk ketika sholat. Fokus mengingat Allah ketika sholat. Tidak dia mengingat yang lain, tidak dia mikirkan yang lain. Lama kelamaan orang melupakan Allah ketika sholat. Ya, lupa kepada akhirat ketika sholat. Justru ketika dia sholat, dia ingat dunia, ingat pasar, ingat acara di TV, semua diingat. Yang pertama kali diangkat ini adalah kekhusyuan di tengah umat ini. Itu sebabnya juga sholat zuhur, ya ini sholat zuhur ya, ada dalam sunnah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, kalau datang musim panas, sholat zuhur itu disunnahkan untuk ditunda sejenak sampai tidak terlalu panas. Nabi SAW yang mengajarkan seperti itu. Itu tapi khusus di musim panas. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa lebih khusyuk, karena kita kalau kepanasan sulit untuk bisa khusyuk, ya kan? Padahal sholat di awal waktu itu adalah amalan yang utama. Tapi demi mencapai kekhusyuan dibolehkan pada musim panas, bahkan dianjurkan. Kita tidak sholat zuhur di awal waktu, tapi kita tunda sejenak sampai agak turun panasnya. Tujuannya apa? Kata para ulama, supaya bisa membantu kita lebih khusyuk. Maka boleh ibu-ibu, bapak-bapak, supaya bisa lebih khusyuk ketika sholat misalkan panas, boleh menaruh kipas angin di depan. Boleh, ya, supaya lebih khusyuk. Ya. Tapi jangan sholat di depan TV-nya lagi nyala. Ini hilang khusyuknya. Justru khusyuk nonton TV. Nah, bagaimana cara kita supaya bisa khusyuk? Di antaranya caranya adalah yang pertama, istihdharu nadharillahi ta'ala ilaika. Kita berupaya untuk menghadirkan di dalam hati kita bahwasanya Allah sedang melihat kita. Ya. Kita itu kenapa ketika sholat yang lain-lain kita pikirkan? Tidak kita mengingat Allah, tidak kita mengingat. Bahkan seringkali kita lupa berapa rakaat. Lupa kita sudah baca Al-Fatihah atau belum, sudah baca ayat atau belum. Itu sebabnya karena tidak menghadirkan qalbu, tidak menghadirkan hati ketika sholat. Salah satu cara supaya kita bisa khusyuk adalah ingat, sebelum sholat kita ingat, saya akan menghadap Allah, Raja alam semesta, pencipta segenap makhluk, penguasa alam dunia, alam akhirat. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah. Tidak ada yang lebih sempurna daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih mengetahui aib-aib kita melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan aib yang kita dosa dan aib yang kita tidak tahu saja diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seharusnya kita malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita mau sholat, ingat kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingat ini, maka insya Allah tidak berani kita akan macam-macam dalam sholat. Minimal kita berupaya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika sholat kita.
Memang sulit di awal-awal bapak-bapak, ibu-ibu, tapi kita biasakan. Nanti kalau dia sudah terbiasa, mulai kita akan sholat itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam sholat. Dan ini akan membantu pahala sholat kita itu bertambah besar. Karena sholat itu pahalanya disebutkan minimal 10 kali lipat. Al-hasanatu bi'asyri amthaliha. Setiap pahala kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila 700 dha'fin. Sampai 700 kali lipat. Jadi ada yang dapat 10, ada yang dapat 20, ada yang dapat 30, ada yang dapat 100, ada yang dapat 700. Ila adha'afin katsirah, bahkan ada yang dilipat gandakan lebih dari 700 kali lipat pahalanya. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah khusyuknya. Ada orang yang ketika sholat ingat Allah hanya sebentar, hanya ketika takbiratul ihram, Allahu akbar. Setelah itu kemana-mana pikirannya. Ini mungkin pahalanya paling sedikit pahalanya, mungkin. Wallahu alam. Ada yang ingat Allah Subhanahu wa taala hanya serkaat, maka mungkin pahalanya lebih besar, tapi masih sedikit. Ada yang ingat Allah Subhanahu wa taala 1,5 rakaat, maka pahalanya lebih besar sedikit. Ada yang ingat Allah dari awal sampai akhir, maka ini yang paling besar pahalanya. Ada yang ingat Allah Subhanahu wa taala, dia menghayati bacaannya, dia ingat akhirat, ingat surga neraka, ini lebih besar lagi pahalanya. Jadi salah satu cara supaya kita bisa khusyuk adalah kita ingat kita sedang berdiri di hadapan siapa. Kita sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak berani macam-macam ketika berdiri di hadapan presiden, maka di hadapan Allah harus lebih takut lagi untuk macam-macam. Oh ya, sudah masuk waktu Isya, maka kita cukupkan sampai di sini pembahasannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, memberikan kita taufik, memberikan kita kekhusyuan di hati. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.